juga pasti banyak hal yang sudah dilalui oleh lembaga penyiaran. Betul gitu sekali. kan? Apalagi seperti yang tadi kita omongin sama narasumber kita Beli Puja mengenai AI. Yes. AI ternyata di mana-mana sudah pakai AI. Dan berkembangnya luar biasa. Iya. Yang nggak ada stepnya langsung zut gitu ya, tinggi. Iya kan? Karena apa-apa udah kayak Grafiknya langsung sus gitu. nggak pakai yang pelan-pelan ya, Beli Benar. Puja langsung ke depan. Tapi Kemudian sekarang ada ini lagi. kita akan berbincang dengan narasumber kita datangnya dari NTB Beli Puja, Oh, yaitu ada Bapak Sukri Aruman. Selamat pagi Pak Sukri. Pak Sukri, good morning. Selamat pagi, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sukri atas waktunya sudah mau bergabung bersama kita dalam Antar Nusa. Kali ini dari TPRI Bali. Kita lagi ulang tahun Pak, yang ke-47 tahun. Oh iya, Pak Sukri. selamat ya ke TPRI Bali. Kami mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga TPRI semakin jaya dan semakin dicinta oleh pemirsanya di Provinsi Bali. Terima kasih. Sukses selalu. Iya, terima Thank you, kasih. Pak. Pak Sukri, kita ingin ngobrol-ngobrol nih Pak mengenai sejauh mana sih lembaga penyiaran publik daerah ini menghadapi era AI. Karena kalau kita tahu sendiri ya Pak Sukri ya, AI di mana-mana, dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, dikit-dikit chat GPT, udah gitu ya Pak Sukri. Seperti apa Bapak melihatnya? Ya, ini perkembangan yang luar biasa ya. Tentu sebagai bagian dari pegiat media, praktisi media, dan kebetulan saya juga di lembaga penyiaran publik lokal, perkembangan teknologi seperti artificial intelligence AI atau kecerdasan buatan ini sudah luar biasa ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, semua kita, terlebih para praktisi di lembaga penyiaran, harus melakukan adaptasi dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, yang tidak dibarengi dengan regulasi yang memadai. Ini sesuatu yang keniscayaan menurut saya ya. Apapun alasannya, kemajuan teknologi ini ya harus disikapi dengan arif dan bijaksana. Semoga kawan-kawan lembaga penyiaran di daerah bisa menjadikan momentum perkembangan teknologi ini untuk bisa menghasilkan produksi siaran yang diminati dan disukai oleh publik. Tentu dengan mengedepankan koridor-koridor sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Penyiaran, saya kira. Kan ya ternyata ya, Betul. Beli Puja. Iya. Jadi perkembangan tidak bisa kita tampik kan, Betul. tetap harus dijalani juga gitu kan. Iya, Pak, ini lagi deh Pak. Kemudian peluang apa yang bisa dapatkan Pak dari AI tentang dengan berkembangnya ini Pak, penyiaran daerah Pak? Ya, kalau saya pikir belajar dari suksesnya film asal Indonesia ya, film yang diproduksi dengan teknologi AI ini yang beberapa waktu kemarin meraih prestasi di ajang film internasional dengan mengangkat cerita-cerita bernuansa kearifan lokal tentang sosok tokoh pemimpin di masa lalu. Seorang patih bernama Gajah Mada menjadi dibawa dalam di era kecanggihan teknologi ini, ketika konten siaran bermuatan lokal itu dijadikan sebagai tema, rupanya menarik dan diminati oleh pasar. Ya buktinya karya anak bangsa, karya sinias-sinias muda kita dengan teknologi AI ini bisa menjuarai ajang festival sekelas itu gitu. Nah, persoalannya apakah praktisi atau para pengusaha media ataupun insan-insan penyiaran kita di daerah ini siap? Nah, ini kembali lagi pada kebijakan daripada pemilik media untuk tentu saja bagaimana memaksimalkan SDM mereka agar ramah dan akrab dengan teknologi ini gitu. Ya mohon maaf, saya terus terang gaptek juga dengan AI ini. Nggak paham terlalu detail mengenai teknis, tapi kalau melihat konten-konten yang dibuat dengan AI di media sosial ya, saya terbelalak aja, terkaget-kaget gitu. Kalau bahasa orang Lombok, kembelas gitu ya. Mengapa? Kok bisa misalnya tokoh-tokoh
hewan atau binatang itu bisa memainkan peran-peran yang selayaknya manusia, atau bahkan saya terkaget-kaget juga sosok-sosok pemimpin sekelas mantan presiden bisa tampil dengan bahasa, dengan wajah yang mirip seperti aslinya. Sehingga susah dibedakan, ini karya manusia apa karya buatan gitu. Nah inilah mungkin pentingnya aturan atau regulasi yang memadai mengatur bagaimana penggunaan AI ini sebagai acuan, tidak saja bagi lembaga penyiaran, tapi juga bagi para konten kreator gitu loh. Agar tidak terkesan publik, mohon maaf ya, publik kita kan tidak semuanya cerdas bermedia. Ada banyak pengguna media sosial ataupun penonton TV kita yang perlu diberi pembelajaran bagaimana menonton TV yang baik, bagaimana membedakan mana konten buatan manusia atau bukan. Tapi di luar itu juga regulator perlu juga membuat aturan bagaimana sebaiknya aturan mengenai AI ini digunakan dalam produksi siaran gitu. Oke. Menarik ya. Ya, semoga masyarakat bisa menggunakan AI ini dengan bijaksana ya, sehingga tidak bisa menimbulkan hal-hal yang nantinya dapat berdampak tidak bagus buat diri sendiri. Iya tentunya kan. Dan Pak Sukri, kalau kita boleh tahu berarti langkah strategis apa nih yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dan juga untuk tetap membuat LPP atau lembaga penyiaran publik ini tetap diminati oleh masyarakat? Ya, saya kira di tengah kekosongan aturan mengenai penggunaan AI bagi lembaga penyiaran, maka lembaga penyiaran juga harus adaptif dengan teknologi ini. Bagaimana teknologi AI ini bisa digunakan dengan sebaik-baiknya, dengan tentu memberikan pelatihan-pelatihan ya kepada SDM-SDM penyiaran kita. Dan saya yakin kalau TVRI sih, karena ini lembaga penyiaran publik, tentu terus berusaha dan terus berinovasi membuat regulasi internal ya, mana batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh ketika menggunakan AI. Dan ini saya kira juga menjadi tanggung jawab semua pihak, terutama regulator, pemerintah, DPR, dan terlebih hari ini mohon maaf, Komisi Penyiaran Indonesia belum melakukan revisi terhadap apa yang disebut dengan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Saya yang notabene mantan komisioner KPI 2 periode, belum menemukan ada aturan baru yang dibuat oleh KPI dalam revisi aturan tentang penggunaan AI ini dalam pedoman memproduksi dan menayangkan program siaran. Maka ini untuk mengantisipasi kekosongan regulasi tentang penggunaan ini menjadi tanggung jawab moral bagi lembaga penyiaran. Apalagi TVRI tentu akan membuat aturan main yang ketat, mana standar menggunakan AI dan tidak gitu. Wah, banyak ya yang bisa kita Betul. ketahui jadinya ya Beli Puje ya. Dan Jadi kalau dari kita, AI itu luar biasa ya, lonjakannya luar biasa, sehingga mungkin kita yang masih belum banyak tahu tentang AI, jadi harus tahu ini, Iya. mengejar. Oke, kembali Pak, ini ada pertanyaan yang mungkin bertubi-tubi ke Bang. Bagaimana AI bisa mengurangi independensi redaksi dan nilai-nilai jurnalistik, Pak? Halo Pak. Iya, mohon maaf. Beli, bagaimana? Bagaimana AI bisa mempengaruhi independensi redaksi dan nilai-nilai jurnalistik? Ya, itulah yang saya maksud. Kecerdasan buatan ini, kalau tidak digunakan dengan arif bijaksana, bisa berpotensi menyebarkan berita bohong, disinformasi. Karena banyak penonton kita yang masih belum punya pemahaman yang cukup membedakan mana berita yang mungkin diproduksi oleh AI atau oleh manusia. Maka menjadi ketentuan yang wajib dipatuhi oleh para produser, apalagi redaksi, untuk memberikan semacam clue atau penjelasan yang jelas. Misalnya kalau menggunakan AI untuk membuat produksi siaran, misalnya mohon maaf ketika menggunakan suara buatan atau visual buatan yang bukan memang murni hasil
hasil manusia, yaitu mungkin diberi tanda misalnya atau watermark gitu bahwa ini memang karya diolah dari teknologi AI gitu. Sehingga publik juga bisa bedakan, oh ya ini bukan murni buatan. Nah, terkait dengan maraknya konten-konten yang mungkin berpotensi hoax, disinilah memang pentingnya sikap kritis dari pemirsa. Jangan pernah percaya pada sesuatu yang mungkin dicurigai itu bukan fakta gitu. Karena sekarang ini kalau kita melihat konten-konten terutama di media sosial, ada cukup banyak konten-konten yang diproduksi hanya karena demi meraih viewer. Dia menghalalkan segala cara. Bahkan mungkin ketika dia menggunakan tokoh-tokoh besar, saya nggak jamin apakah dia sudah menerima izin nggak dari orang yang dimaksud. Karena mohon maaf ya, ada banyak iklan-iklan yang menggunakan tokoh-tokoh berpengaruh gitu sebagai pemainnya. Mohon maaf, kita pernah menonton iklan kok tiba-tiba ada sosok mantan Presiden Jokowi atau presenter terkenal hadir dengan iklan yang ternyata itu hasil dari rekayasa gitu. Nah inilah perlu kearifan dan kecerdasan, cerdas bermedia juga saya kira di masyarakat. Di samping juga para praktisi mengedepankan aturan-aturan yang sudah ada begitu. Bersama kami, semoga sehat selalu juga. Sampai berjumpa lagi di perbincangan kita lain waktu ya Pak Sari ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ini menarik sekali omongan tentang Betul sekali AI ya. ya. Jadi berbicara tentang AI, tidak apa yang dikatakan Pak Supri betul. Jadi tidak semua orang bisa menerima betul apa ini informasi betul atau tidak. Benar. Nah, karena terlalu gampangnya membuat informasi, kemudian mereka mengakses tanpa biaya di media sosial sehingga mengakibatkan mereka juga menerima informasi ini kayaknya benar ya. Kan? Iya kan? Jadi orang nggak semuanya pintar kan. Benar. Karena hampir tidak ada perbedaan. Tapi saya setuju tadi sama idenya Pak Sukri itu ya. Setiap konten AI ada logo AI yang dibuat pojok kiri atau pojok kanan. Kalau itu nggak ada, diblok aja. Benar, Itu benar. keren idenya. Kalau memang AI, ada kode AI. Gitu. Ibaratnya kayak sumbernya dari mana gitu ya. Iya. Jadi kita tahu. Itu